Saat saya sedang dinas di luar kota, ibu mertua mengeluarkan semua barang saya dari kamar utama. Lemari saya dikosongkan, pakaian saya dimasukkan ke karung, dan kamar itu diserahkan kepada kakak ipar yang baru melahirkan. Saya hanya berdiri di ambang pintu, menatap rumah yang sertifikatnya atas nama saya sendiri. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya membuka ponsel dan menelpon notaris kepercayaan saya. Keesokan harinya, mereka menelpon saya 31 kali. Tetapi saat itu semuanya sudah terlambat untuk mereka. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kehidupan. Kisah hari ini terinspirasi dari kejadian nyata. Sudah saya ubah nama dan tempatnya. Jika kamu pernah merasa menjadi orang asing di rumahmu sendiri, tolong dengarkan sampai akhir. Karena di ujung cerita ini, ada satu kalimat yang mungkin akan kamu ingat lama. Nama saya Larasati, 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menekuni profesi ini. Pekerjaan saya adalah memastikan setiap tanda tangan sah, setiap surat berkekuatan hukum, setiap hak tercatat pada pemiliknya yang benar. Orang datang kepada saya ketika mereka ingin sesuatu menjadi resmi. Saya tahu betul nilai sebuah dokumen. Saya tahu betul apa artinya sebuah nama di atas sertifikat. Itulah mengapa ketika rumah saya direbut, mereka memilih hari yang salah dan memilih orang yang salah. Jika ada yang bertanya, apa rasa sakit terbesar dalam sebuah pernikahan? Saya tidak akan menjawab dimarahi, bukan pula diremehkan, bukan dipandang sebelah mata. Rasa sakit terbesar adalah berdiri di depan pintu rumah sendiri, melihat barang-barang yang kau pilih dengan tanganmu sendiri disingkirkan oleh orang lain, lalu menyadari bahwa selama bertahun-tahun di mata mereka, kau tidak pernah dianggap pemilik tempat itu. Hari itu, urusan dinas saya di Surabaya selesai setengah hari lebih cepat. Saya memutuskan pulang tanpa memberitahu siapapun. Di perjalanan menuju bandara, hati saya terasa ringan. Beberapa hari sebelumnya, suami saya, Mas Bagas, mengirim pesan yang manis. Katanya, kalau saya pulang lebih awal, telepon dia. Biar dia jemput. Hanya kalimat sederhana, tetapi cukup membuat saya tersenyum sepanjang jalan. Saya bahkan mampir membeli sekotak bulu pandan kesukaannya. Dalam hati saya berpikir, mungkin sore ini suasana rumah akan lebih hangat. Saya membayangkan wajahnya saat melihat saya datang lebih cepat. Saya tidak tahu bahwa di rumah itu, sebuah suasana lain sudah disiapkan tanpa saya. Begitu taksi berhenti di depan gerbang, dada saya langsung mengencang. Di teras, berjajar beberapa pasang sendal asing. Ada sandal orang dewasa dan sepasang sandal kecil untuk ibu yang baru melahirkan. Saya belum sempat menurunkan koper ketika bau yang aneh menyergap dari pintu. Bau minyak kayu putih, bau air rebusan daun untuk memandikan bayi, bau bubur yang dimasak lama, bercampur bau susu formula dan popok kain yang baru dijemur. Itu bukan bau rumah saya. Itu adalah bau kehidupan orang lain. Sebuah tatanan baru. Dan jelas, tidak ada tempat untuk saya di dalamnya. Saya melangkah ke ruang tamu. Kaki saya seolah terpaku di lantai. Di tengah ruangan, dekat sofa, ada beberapa kantong plastik hitam besar, diisi seadanya dengan pakaian saya. Ada blazer kerja yang baru saya beli bulan lalu. Ada rok yang biasa saya gantung rapi. Bahkan selendang pemberian almarhumah nenek saya. Diremas kusut, dimasukkan begitu saja seperti barang bekas. Saya menunduk. Kotak rias saya tergeletak terbuka di bawah meja. Beberapa lipstik berserakan di lantai. Tanpa perlu bertanya, saya tahu seseorang telah menyentuh barang-barang saya dengan sangat kasar. Pintu kamar utama sedikit terbuka. Saya mendorongnya pelan. Dan jantung saya seolah diremas. Spray krem yang baru saya ganti minggu lalu sudah lenyap. Diganti spray bunga merah menyala. Meja naka saya didorong mepet ke dinding. Di tempat saya biasa meletakkan pot anggrek kecil. Kini berdiri sebuah box bayi. Di atas meja rias saya, yang dulu tertata parfum dan kotak perhiasan, sekarang penuh botol susu, popok, dan vitamin pasca melahirkan. Saya masih terpaku ketika pintu kamar mandi terbuka. Kakak ipar saya, Rina,
keluar dengan rambut dijepit seadanya. Ia mengenakan jubah tidur sutra abu-abu. Jubah yang saya beli tahun lalu saat diskon akhir musim. Ia menatap saya dari atas ke bawah, tanpa sedikit pun canggung. Bahkan tersenyum dengan sangat alami. "Oh, kamu sudah pulang," katanya santai. "Tadi aku baru bilang ke ibu, kamar ini paling sejuk. Ada AC-nya. Paling pas untuk merawat bayi." Saya menoleh padanya. Sesaat saya tidak bisa berkata apa-apa. Bukan karena saya kehabisan kata, tetapi karena saya tidak percaya. Ada orang yang begitu tidak tahu malu. Jubah yang ia pakai adalah milik saya. Kamar ini adalah kamar saya. Setiap benda terkecil di sini adalah hasil pilihan dan tangan saya sendiri. Namun, ia berdiri di sana, berbicara seolah-olah sayalah yang salah masuk ke tempat asing. Tepat saat itu, ibu mertua saya, Bu Marni, muncul dari dapur. Beliau berkaca pinggang di ambang pintu. Nadanya santai, hingga terdengar menakutkan. "Kamu pulang pas sekali, Larasati," kata Bu Marni. "Ibu baru mau menelponmu. Rina baru melahirkan. Badannya masih lemah. Ada bayi pula. Jadi, harus di kamar yang luas. Kamu dan Bagas pindah sementara ke kamar kecil di ujung lorong. Beberapa bulan saja, sesama keluarga. Mengalah sedikit, tidak akan rugi." Saya menoleh perlahan. Bagas berdiri dekat meja makan. Tangannya memegang sebungkus vitamin yang belum dibuka. Matanya menghindari tatapan saya. Saya menatap suami saya lama sekali. Saya hanya butuh ia melangkah maju dan mengucapkan satu kalimat kepada ibunya, bahwa urusan ini harus menunggu saya pulang untuk dibicarakan. Hanya satu kalimat. Tetapi ia tidak melakukannya. "Mengertilah," kata Bagas pelan. "Kakak baru melahirkan. Kita kan keluarga." Kata keluarga itu terdengar begitu pahit di telinga saya. Diucapkan oleh orang yang justru tidak memperlakukan saya seperti keluarga. Saya melangkah ke arah lemari arsip di samping meja rias. Laci paling atas sedikit terbuka. Tidak seperti biasanya. Beberapa map yang biasa saya susun rapi, kini berantakan, tidak berurutan. Sangat kecil, sangat samar, tetapi saya, seorang notaris, mengerti betul satu hal. Kamar ini tidak hanya ditempati untuk masa nifas. Seseorang telah menggeledahnya. Dan yang mereka cari bukan tempat tidur. Mungkin karena melihat saya diam terlalu lama. Bu Marni semakin menjadi. Beliau melangkah masuk. Suaranya melengking. "Jangan pasang muka begitu, sesama perempuan. Kalau yang lain sedang lemah, ya harus tahu diri untuk mengalah. Atau kamu lebih sayang tempat tidur daripada darah daging keluarga. Istri kakak iparmu ini baru saja melahirkan bayi merah. Masa kamu mau berebut dengannya?" Saya mengangkat kepala, menatapnya, lalu menatap suami saya. Kemudian Rina yang berdiri di tengah kamar saya, seolah sudah lama tinggal di sana. Anehnya, saat itu saya tidak marah, tidak menangis, tidak berteriak. Hati saya tiba-tiba menjadi dingin, begitu dingin, hingga semua kekesalan bertahun-tahun seolah membeku menjadi sebongkah es. Saya menarik koper saya ke tepi tempat tidur, membukanya pelan. Dengan tenang, saya mengambil dokumen pribadi saya, laptop, dan satu map kecil yang selama ini saya kunci di laci paling bawah. Satu persatu, saya masukkan ke kompartemen koper. Seluruh keluarga itu mungkin mengira saya sedang merajuk kekanak-kanakan. Tetapi ketika saya menutup resleting koper dan menariknya ke pintu, barulah saya menoleh dan tersenyum tipis. "Bu," kata saya, "tenang. Larasati mengerti. Siapa yang lebih butuh tempat di rumah ini?" Hari ini, Larasati lihat dengan sangat jelas. Setelah itu, saya menarik koper dan berjalan keluar. Di belakang saya, Bu Marni masih sempat melontarkan kalimat penuh hinaan. "Pergi saja sana. Kita lihat tanpa rumah ini. Kamu bisa hidup berapa lama?" Saya tidak menoleh ke belakang, karena saat itu juga saya tahu betul orang yang nanti akan panik bukanlah saya. Malam itu, setelah membawa koper ke rumah orang tua, saya hampir tidak bisa tidur. Saya berbaring di kamar lama saya, menatap langit-langit. Di telinga saya masih terngiang ucapan ibu mertua. "Tanpa rumah ini, kamu bisa hidup berapa lama?" Saya tidak lagi marah sampai ingin menangis. Saya hanya merasa dingin.
Dinginnya seseorang yang akhirnya mengerti bahwa apa yang terjadi malam ini bukanlah kejadian mendadak. Itu adalah hasil dari berkali-kali saya mengalah, berkali-kali saya mundur, sehingga sedikit demi sedikit orang lain menginjak kepala saya dan menganggapnya hal yang wajar. Saya teringat hari-hari awal pernikahan. Saya dan Bagas menikah hampir 5 tahun lalu. Waktu itu, ia bukan pria seperti sekarang. Ia perhatian, ia membela saya. Tetapi sejak kami tinggal serumah dengan ibunya, sesuatu berubah. Setiap kali ada perselisihan, ia selalu memilih jalan paling mudah, yaitu menyuruh saya mengalah. Saya ingat satu malam, di tahun kedua, Bu Marni menuduh saya tidak menghormatinya, hanya karena saya pulang kerja larut dan tidak sempat menyiapkan makan malam. Padahal hari itu saya menyelesaikan 2 akta besar dan pulang dengan kaki yang hampir tidak bisa melangkah. Saya menjelaskan baik-baik, tetapi Bu Marni terus menyudutkan. Saya menoleh kepada Bagas, berharap ia berkata, "Bu, Laras juga lelah bekerja." Hanya itu. Tetapi yang ia katakan adalah, "Sudahlah, Laras, minta maaf saja ke ibu, biar selesai." Saya minta maaf malam itu, bukan karena saya salah, tetapi karena saya lelah dan setiap kali saya minta maaf untuk hal yang bukan salah saya, sedikit demi sedikit. Ada bagian dari diri saya yang ikut terkikis. Saya tidak menyadarinya saat itu. Saya pikir saya sedang menjaga rumah tangga, padahal saya sedang mengajari mereka bahwa saya bisa diinjak tanpa perlawanan. Rumah yang kami tempati itu, saya beli 4 tahun lalu dengan tabungan saya sendiri, ditambah pinjaman bank yang saya cicil dari gaji saya. Sertifikatnya atas nama saya, Larasati. Bagas tahu itu. Bu Marni tahu itu. Tetapi entah sejak kapan, mereka mulai berbicara seolah rumah itu milik keluarga besar. Saya selalu mengira itu hanya cara bicara. Sampai malam ini, saat saya melihat laci arsip saya yang berantakan, saya mulai mengingat-ingat. Bukan satu kejadian, tetapi sebuah deretan panjang. Yang dulu saya kira hanya kebetulan. Tahun pertama pernikahan, Bu Marni datang menginap. Katanya hanya seminggu. Ternyata 2 bulan. Selama itu, ia mengganti tirai ruang tamu pilihan saya dengan tirai pilihannya sendiri. Saat saya bertanya, ia bilang, "Tirai saya terlalu suram." Saya mengalah. Saya pikir itu hal kecil. Tahun kedua, Rina sering datang akhir pekan. Setiap kali, ia membuka lemari saya, mencoba pakaian saya. Kadang membawanya pulang tanpa bertanya saat saya menyinggung dengan halus. Bagas justru menegur saya. Katanya, "Masa sama kakak sendiri perhitungan?" Saya mengalah lagi. Tahun ketiga mulai berbeda. Rina mulai bertanya hal-hal yang aneh. Tentang siapa nama yang tertera di sertifikat rumah. Tentang berapa nilai rumah ini sekarang. Tentang apakah Bagas punya hak atas rumah. Karena ia suami saya. Waktu itu saya menjawab apa adanya. Rumah ini atas nama saya. Dibeli dari uang saya. Dan suami tidak otomatis memiliki aset yang dibawa istri ke dalam pernikahan jika itu jelas milik pribadi. Saya menjawab sebagai notaris, datar, tanpa curiga. Saya tidak sadar, saya baru saja memberi mereka peta. Sejak itu, pertanyaan tentang rumah datang berulang. Selalu disisipkan di antara obrolan biasa. Bagaimana kalau rumah dibalik nama ke nama bersama? Bagaimana kalau rumah dipakai jaminan untuk modal usaha Rina? Bagaimana kalau? Setiap kali saya menolak halus, dan setiap kali suasana di rumah menjadi dingin selama beberapa hari, sampai saya yang akhirnya minta maaf, hanya agar damai. Saya baru mengerti sekarang, mereka tidak pernah berhenti. Mereka hanya menunggu satu kesempatan saat saya jauh. Saat saya lengah, saat saya tidak bisa menjaga apa yang menjadi milik saya. Dan kesempatan itu adalah perjalanan dinas saya minggu ini. Sebagai notaris, saya tahu satu hal yang orang awam sering lupa. Sebuah rumah bukan hanya tempat tinggal. Ia adalah aset, dan sebuah sertifikat hak milik adalah benda yang bisa diubah menjadi uang jika jatuh ke tangan yang salah, dengan cara yang salah.
Saya bangun dari tempat tidur. Saya membuka laptop. Saya masuk ke akun penyimpanan awan yang selama ini saya gunakan untuk mencadangkan dokumen penting. Saya memeriksa satu persatu, setiap folder, setiap notifikasi. Dan benar, hati saya mencelos. Ada sebuah email masuk sore tadi, sebuah permintaan verifikasi elektronik terkait pengajuan pinjaman dengan agunan. Agunan itu adalah rumah saya. Email itu dikirim ke alamat cadangan yang hanya saya yang tahu. Karena dulu saya pernah mendaftarkannya sebagai email pemulihan saat membeli rumah. Pengaju permohonan, bukan saya. Saya membuka email itu lebih teliti. Nama pemohon yang tercantum adalah Bagas. Nilai pinjaman yang diajukan 2 miliar rupiah. Agunannya 1 unit rumah di kawasan tempat tinggal kami dengan nomor sertifikat yang saya hafal di luar kepala. Nomor sertifikat rumah saya. Saya menatap angka 2 miliar itu lama sekali. Bukan jumlah kecil. Itu hampir seluruh nilai rumah saya. Mereka tidak berniat meminjam sedikit. Mereka berniat menguras habis. Mungkin untuk modal usaha Rina yang sering ia bangga-banggakan, tetapi tidak pernah jelas bentuknya. Mungkin untuk hal lain. Saya tidak peduli untuk apa. Yang saya pedulikan adalah bahwa mereka berani mempertaruhkan atap di atas kepala saya untuk ambisi yang bukan milik saya. Saya menelusuri lebih jauh. Saya buka riwayat masuk ke akun penyimpanan saya. Ada satu kali masuk yang asing dari perangkat yang bukan milik saya 3 hari lalu. Mereka mencoba membuka berkas saya, bahkan secara daring. Tetapi berkas terpenting saya terkunci dengan lapisan keamanan tambahan yang hanya saya yang tahu. Mereka gagal di situ. Tetapi percobaan itu sendiri sudah meninggalkan jejak. Saya duduk diam beberapa lama, lalu saya mengerti semuanya. Pemindahan barang dari kamar saya bukan karena bayi. Itu hanyalah alasan untuk membuat saya pergi, supaya mereka bisa leluasa mencari sertifikat asli rumah saya. Saya tidak langsung menelpon siapapun. Saya, dari semua orang, paling tahu betapa berbahayanya bertindak terburu-buru. Jika saya menelpon dan menuduh malam itu juga, mereka akan menyangkal. Mereka akan menyembunyikan bukti. Mereka akan menyiapkan alasan. Saya tidak mau mendengar penjelasan. Saya mau melihat dengan mata kepala sendiri sampai mana keberanian mereka. Esok paginya, saya berangkat ke kantor seperti biasa. Wajah saya tenang. Tidak ada yang tahu apa yang saya temukan semalam. Saya menelpon seorang rekan, notaris senior yang dulu mengajari saya. Namanya Pak Hendra. Saya menceritakan situasinya secara umum, tanpa emosi, hanya fakta. Pak Hendra terdiam sebentar di telepon. Lalu beliau bertanya satu hal, sertifikat aslinya ada di mana? Laras. Saya tersenyum. Karena justru itulah kartu saya. Pakistan, jawab saya. Sertifikat asli rumah itu tidak pernah ada di rumah. 4 tahun lalu, saat saya membeli rumah itu, saya melakukan apa yang selalu saya sarankan kepada klien saya. Saya menyimpan sertifikat hak milik asli di safe deposit box di bank. Bukan di rumah, yang ada di laci arsip kamar. Hanya fotokopi yang sudah saya legalisir untuk keperluan administrasi. Saya menyimpannya di sana justru untuk satu alasan. Jika suatu hari ada yang berniat buruk, saya ingin tahu dengan apa mereka akan mencoba. Mereka telah menemukan fotokopi itu. Dan dengan fotokopi, ditambah data pribadi saya yang ada di rumah, ditambah tanda tangan yang dipalsukan, seseorang telah mencoba mengajukan pinjaman. Pak Hendra menghela napas panjang. Kalau benar ada pengajuan dengan agunan rumahmu dan tanda tanganmu dipalsukan, kata beliau. Itu bukan lagi urusan keluarga. Laras. Itu pemalsuan dokumen, penipuan. Dan jika menyangkut sertifikat, bisa juga penggelapan. Kamu mengerti itu lebih baik dari saya. Saya mengerti. Pakistan, jawab saya. Karena itu, saya tidak akan marah. Saya akan biarkan mereka berjalan sampai ujung. Sampai mereka tidak bisa lagi berkata khilaf. Siang itu, saat saya masih di kantor, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari Bu Asih, petugas kebersihan yang biasa membersihkan lorong gedung kami. Orangnya sederhana, tetapi
jujur. Setiap bertemu, ia selalu menyapa saya hangat. Pesannya singkat. Bu Laras, maaf ikut campur. Kemarin sore saya lihat ada yang angkat-angkat barang dari rumah ibu. Ada box bayi, ada kantong-kantong. Saya kira ibu pindah, tapi kok ibu nggak ada? Saya cuma mau pastikan ibu baik-baik saja. Saya membaca pesan itu beberapa kali. Tangan saya menjadi dingin. Bukan karena terkejut, saya sudah tahu. Tetapi membaca konfirmasi dari orang luar membuat semuanya terasa lebih nyata. Mereka melakukannya terang-terangan. Tepat di hari saya pergi, mereka tidak takut dilihat tetangga karena di kepala mereka, rumah itu memang sudah menjadi milik mereka. Saya membalas Bu Asih. Saya berterima kasih. Saya bilang, saya baik-baik saja dan saya minta tolong satu hal. Jika ia melihat sesuatu yang lain, apapun, tolong kabari saya. Bu Asih membalas dengan cepat. Ia bilang, tentu. Lalu ia menambahkan satu kalimat yang membuat saya berhenti sejenak. Bu, kemarin saya juga lihat ada bapak-bapak rapi datang ke rumah ibu. Bawa map. Kayak orang kantoran, bukan tukang. Bapak-bapak berbaju rapi, membawa map. Saya tahu siapa itu. Itu adalah calo atau perantara yang biasa mengurus pengajuan pinjaman tidak resmi. Orang yang berani memproses dokumen yang seharusnya tidak diproses. Asalkan ada bayaran. Mereka tidak hanya mencoba sendiri. Mereka sudah menyewa tangan ketiga. Saya menyimpan pesan itu. Satu bukti lagi. Masuk ke dalam map saya. Malam itu, saya menelpon Pak Hendra sekali lagi. Saya ceritakan tentang perantara itu. Pak Hendra terdiam, lalu bicara dengan nada serius. Laras, kalau sudah ada perantara, berarti mereka serius. Mereka tidak akan berhenti hanya karena kamu pergi dari rumah. Justru sebaliknya, mereka akan mempercepat selagi kamu tidak ada. Kamu harus selangkah di depan, selalu. Saya tahu, Pakistan, jawab saya. Karena itu, saya tidak akan lari. Saya akan pulang, tepat ke tengah jebakan mereka. Tetapi kali ini, sayalah yang memegang petanya. Selama 3 hari berikutnya, saya bermain peran yang paling sulit dalam hidup saya. Peran sebagai menantu yang merajuk, lalu luluh. Hari kedua, Bagas menelpon. Suaranya, hati-hati. Ia bilang, ibu sebenarnya tidak bermaksud buruk. Ia minta saya pulang. Ia bilang, merindukan saya. Saya menjawab dengan suara lelah, seolah saya hampir menyerah. Saya bilang, saya butuh waktu. Saya bilang, mungkin akhir minggu saya pulang. Saya sengaja terdengar lemah. Karena orang yang merasa lawannya lemah akan menjadi ceroboh. Dan benar, mereka menjadi ceroboh. Hari ketiga, saya menerima telepon dari seorang petugas di bank tempat saya menyimpan safe deposit box. Petugas itu kebetulan mengenal saya secara profesional. Ia bilang, ada seseorang datang ke cabang, membawa fotokopi sertifikat dan surat kuasa, menanyakan prosedur pencairan pinjaman dengan agunan rumah atas nama Larasati. Petugas itu merasa janggal karena ia tahu nasabah pemilik box itu adalah saya, dan saya tidak datang. Saya menutup mata sejenak. Lalu saya bertanya dengan tenang, siapa yang datang? Petugas itu menggambarkan seorang perempuan parubaya, ditemani seorang pria muda. Saya tidak perlu nama. Saya sudah tahu. Petugas itu menambahkan satu hal yang menarik. Perempuan parubaya itu, katanya, sangat percaya diri. Ia bahkan sempat berkata bahwa ia ibu mertua dari pemilik rumah dan bahwa menantunya sudah setuju. Hanya sedang di luar kota. Ia berbicara seolah semua sudah beres dan tinggal soal teknis. Pria muda di sebelahnya lebih banyak diam. Sesekali menyodorkan dokumen. Petugas itu merasa ada yang tidak beres, justru karena mereka terlalu yakin. Padahal dokumen yang mereka bawa tidak lengkap dan tidak sah. Mendengar itu, saya tersenyum tipis. Mereka begitu percaya diri, sampai lupa bahwa di balik setiap meja resmi, ada sistem yang tidak peduli pada keyakinan, hanya pada keabsahan. Mereka telah membuat surat kuasa palsu. Mereka memalsukan tanda tangan saya.
untuk memberi wewenang seolah saya menyetujui rumah saya dijadikan agunan. Mereka tidak tahu bahwa untuk pinjaman dengan agunan tanah, bank tidak bisa hanya menerima fotokopi dan surat kuasa di bawah tangan. Harus ada akta pemberian hak tanggungan yang ditandatangani di hadapan pejabat berwenang. Dan untuk itu, mereka butuh saya hadir, sadar, dan menandatangani sendiri. Itulah lubang dalam rencana mereka. Mereka mengira sertifikat dan tanda tangan palsu sudah cukup. Mereka tidak mengerti hukum. Sementara saya hidup dari hukum. Saya mengucapkan terima kasih kepada petugas bank itu. Saya memintanya melakukan satu hal sederhana. Jangan tolak orang itu mentah-mentah. Cukup katakan. Prosesnya butuh kehadiran pemilik sertifikat secara langsung untuk penandatanganan akta resmi. Buat mereka merasa hampir berhasil. Buat mereka datang sendiri, membawa semua dokumen palsu mereka ke tempat di mana setiap kata akan tercatat. Lalu saya menelpon Pak Hendra lagi, dan saya menelpon satu orang lagi. Seorang penyidik yang dulu pernah menjadi klien saya, dan yang saya percaya. Sementara itu, di rumah, mereka mengira saya sudah hampir menyerah. Bagas mengirim pesan manis lagi, katanya. Pulanglah akhir minggu. Kita bicarakan baik-baik. Bu Marni bahkan menelpon dengan nada yang tiba-tiba lembut. Beliau bilang, sudahlah. Jangan dipikirkan yang kemarin. Kamu menantu kesayangan ibu. Saya mendengarkan semua itu dengan hati yang dingin. Setiap kata manis mereka justru semakin meyakinkan saya. Orang yang baru saja menginjak saya tiba-tiba bersikap manis. Hanya ketika mereka masih membutuhkan sesuatu dari saya. Dan yang mereka butuhkan adalah kehadiran saya di hadapan pejabat untuk menandatangani akta yang akan menyerahkan rumah saya. Saya membalas pesan Bagas. Saya bilang, baiklah. Akhir minggu saya pulang. Tetapi sebelum itu, saya ingin satu hal. Saya ingin kita semua duduk bersama. Satu keluarga. Dan menyelesaikan masalah rumah ini secara terbuka. Saya bilang, saya tidak mau ada yang merasa diam-diam dirugikan. Bagas membalas cepat, terlalu cepat. Ia bilang, tentu. Itu ide bagus. Ibu pasti senang. Kakak Rina juga. Saya tahu mengapa mereka senang. Mereka mengira pertemuan itu adalah kesempatan untuk membujuk saya menandatangani. Mereka tidak tahu bahwa pertemuan itu adalah panggung yang saya siapkan untuk mereka. Sehari sebelum pertemuan, Rina menelponku. Suaranya manis di awal. Ia bertanya kabar. Ia bertanya apakah saya sudah makan. Basa-basi yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Lalu, pelan-pelan, nada itu berubah. Las, katanya. Aku cuma mau ingatkan, besok. Jangan bikin susah, ya. Ibu sudah tua. Bagas juga lagi banyak pikiran. Kalau kamu tanda tangan, semua beres. Kita semua senang. Tapi kalau kamu keras kepala, kamu sendiri yang rugi. Orang akan bilang, menantu macam apa? Sampai keluarga suami harus repot begini. Saya mendengarkan tanpa memotong. Saya membiarkan ia bicara karena setiap kalimatnya adalah pengakuan yang ia tidak sadari sedang ia berikan. Kamu tahu, Las, lanjutnya, semakin berani. Sebenarnya, rumah itu kan tinggal nama saja atas namamu, tapi yang merawat keluarga ini, yang menanggung ibu. Ya Bagas. Wajar kalau keluarga ikut menikmati. Jangan pelit. Toh kamu perempuan, nanti juga ikut suami. Saya menutup mata sejenak, lalu saya menjawab dengan suara yang sengaja saya buat lelah. Iya, Rina. Aku mengerti. Besok kita bicarakan baik-baik. Ia tertawa kecil di seberang. Puas. Ia mengira ia menang. Ia tidak tahu. Ia baru saja merekam dirinya sendiri di kepala saya. Lengkap dengan niat Wen sebenarnya. Beberapa jam kemudian, giliran Bagas yang menelpon. Tetapi nada Bagas berbeda. Ia tidak lagi pura-pura manis. Suaranya datar. Dengan ujung yang mengancam. Laras. Katanya. Besok, kamu tanda tangan. Aku tidak mau ada drama. Ini sudah keputusan keluarga. Kalau kamu malu-maluin aku di depan ibu, jangan salahkan aku kalau aku ambil sikap. Kamu pikir kamu bisa apa? Melawan satu keluarga sendirian. Kalimat terakhir itu
melawan satu keluarga sendirian. Terngiang di telinga saya setelah telepon ditutup. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan membuat saya gentar. Tetapi malam itu, saya hanya tersenyum. Karena saya tidak pernah berniat melawan dengan suara. Saya akan melawan dengan kertas. Dan kertas. Tidak pernah takut pada teriakan. Sebelum hari pertemuan, saya tidak diam. Saya bekerja seperti saya bekerja untuk klien terpenting saya, yaitu diri saya sendiri. Saya pergi ke bank, membuka safe deposit box saya, dan memastikan sertifikat asli ada di tangan saya. Aman. Saya meminta surat keterangan resmi dari bank bahwa sertifikat asli tidak pernah keluar dari penyimpanan. Saya mengumpulkan tangkapan layar email pengajuan pinjaman yang masuk ke alamat cadangan saya. Saya meminta salinan rekaman percakapan petugas cabang dengan perempuan parubaya itu. Saya menyiapkan contoh tanda tangan asli saya untuk dibandingkan dengan tanda tangan palsu di surat kuasa mereka. Saya juga mendatangi seorang ahli, rekan saya, yang biasa menangani pemeriksaan keaslian tanda tangan untuk perkara di pengadilan. Saya tunjukkan padanya tanda tangan asli saya dan tanda tangan palsu yang berhasil saya dapatkan, fotonya dari email pengajuan. Ia memeriksanya dengan teliti, lalu mengangguk. Katanya, perbedaannya jelas. Tekanan goresan, sudut huruf, irama tanda tangan, semua berbeda. Bagi mata ahli, pemalsuan itu seperti tulisan tangan anak kecil yang meniru tanda tangan ayahnya. Ia bersedia memberi keterangan tertulis jika dibutuhkan. Saya menyusun semuanya, rapi, berurutan. Seperti saya menyusun berkas akta untuk klien. Setiap lembar punya tempatnya. Setiap bukti saling menguatkan. Ketika map itu selesai, saya menatapnya cukup lama. Di dalam map tipis itu, tersimpan kekuatan yang lebih besar daripada semua teriakan, semua hinaan, semua kalimat merendahkan yang pernah mereka lemparkan kepada saya selama bertahun-tahun. Lalu, saya melakukan satu hal lagi. Saya mengingat CCTV. Rumah itu memiliki kamera keamanan yang saya pasang sendiri. Saya ingat, di hari saya berangkat dinas, sistemnya mati. Saat itu, saya mengira hanya gangguan jaringan. Tetapi malam itu, saya menghubungi teknisi gedung. Dan mereka memastikan jaringan di rumah normal. Tidak ada gangguan. Artinya, seseorang sengaja mematikan kamera tepat saat saya pergi. Saya, sebagai pemilik akun, masih menyimpan rekaman cadangan di awan. Saya membukanya, dan di sana, sebelum kamera dimatikan, ada rekaman yang sangat jelas. Bu Marni dan Rina membongkar laci arsip saya, mengambil map, memotret dokumen dengan ponsel. Bagas berdiri di pintu, mengawasi. Tidak mencegah. Saya menutup laptop. Tangan saya tidak gemetar lagi. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya merasa sangat tenang. Mereka pikir mereka mengusir seorang menantu. Mereka tidak tahu, mereka sedang merampok seorang notaris dan meninggalkan jejak di setiap langkah. Hari pertemuan tiba. Saya datang ke rumah itu sore hari, sama seperti hari saya diusir. Saya membawa satu tas kecil. Di dalamnya, sebuah map. Ruang tamu sudah diatur. Bu Marni duduk di sofa utama, raut. Wajahnya seperti hakim. Rina duduk di sampingnya, menggendong bayi dengan senyum tipis yang penuh kemenangan. Bagas duduk di kursi, gelisah. Sesekali melirik ibunya. Begitu saya masuk, Bu Marni langsung memasang nada manis yang dibuat-buat. Nah, Larasati sudah pulang. Duduk. Nak, Ibu sudah siapkan teh, kita ini keluarga. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Saya duduk. Saya meletakkan map kecil saya di atas meja. Saya belum membukanya. Rina yang pertama bicara, dengan nada setengah mengejek. Marah sih boleh, las. Tapi jangan berlebihan. Kamu ini menantu, tapi gayanya seperti pemilik rumah saja. Aku kan cuma numpang beberapa bulan, bukan mau merebut selamanya. Saya menatapnya beberapa detik, lalu saya menjawab tanpa nada tinggi. Ada orang yang masuk ke rumah orang lain lewat pintu depan, kata saya. Ada juga yang masuk lewat sebuah alasan. Ruangan mendadak hening. Rina tertegun. Mungkin ia tidak menyangka saya akan bicara setajam itu. Bu Marni langsung menyala, seolah tersengat.
Beliau menegakkan badan. Kamu jangan bicara menyindir begitu. Kakakmu baru saja melahirkan. Membawa bayi pulang ke sini itu berkah. Kamu sebagai menantu malah pasang muka. Kalau mau, kita selesaikan sekarang. Soal rumah ini juga, Ibu rasa sudah waktunya rumah ini diatur ulang. Atas nama keluarga, biar adil untuk semua. Itulah kalimat yang saya tunggu. Diatur ulang. Atas nama keluarga, diatur ulang bagaimana? Bu, tanya saya tenang. Bagas berdeham. Ia mengeluarkan sebuah map dari laci meja. Di dalamnya, beberapa lembar surat. Begini. Laras, kata Bagas. Mencoba terdengar dewasa. Kami sudah siapkan surat, supaya rumah ini bisa dipakai bersama. Kamu tinggal tanda tangan di sini. Ini demi kebaikan keluarga, supaya kalau ada apa-apa, semua tertanggung bersama. Ia menyodorkan surat itu kepada saya. Saya mengambilnya. Saya membacanya pelan. Itu adalah surat kuasa. Surat yang menyatakan bahwa saya, Larasati, memberi wewenang kepada Bagas untuk menjadikan rumah atas nama saya sebagai jaminan pinjaman. Di bawahnya, sudah ada kolom tanda tangan saya. Dan yang membuat dada saya panas, di salah satu lampiran, sudah ada sebuah tanda tangan yang meniru tanda tangan saya. Tanda tangan yang dipalsukan. Saya meletakkan surat itu di meja. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Jadi, kata saya, kalian sudah menyiapkan ini, bahkan sebelum saya pulang. Itu hanya untuk mempercepat, sahut Rina cepat. Daripada bolak-balik, kamu tanda tangan, urusan selesai. Toh ini juga rumah keluarga. Saya tersenyum, senyum yang bahkan saya sendiri rasakan dingin. Rina, kata saya, kamu tahu apa beda surat kuasa di bawah tangan dengan akta hak tanggungan yang sah? Ia terdiam. Tentu ia tidak tahu. Tidak apa-apa, lanjut saya. Saya akan jelaskan. Karena sebentar lagi, kalian semua akan sangat butuh mengerti hukum. Lalu, saya membuka map kecil saya sendiri. Saya keluarkan lembar pertama. Saya letakkan di tengah meja. Ini, kata saya, adalah surat keterangan resmi dari bank. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik asli rumah ini tersimpan di safe deposit box atas nama saya dan tidak pernah keluar dari penyimpanan. Jadi, sertifikat yang kalian temukan di kamar dan kalian foto, hanya fotokopi, tidak bernilai untuk transaksi apapun. Wajah Bu Marni mulai berubah. Saya keluarkan lembar kedua. Ini tangkapan layar email yang masuk ke alamat cadangan saya. Sebuah permintaan verifikasi pengajuan pinjaman dengan agunan rumah ini. Diajukan 3 hari lalu, tepat di hari saya berangkat dinas. Bukan oleh saya. Tangan Bagas mulai gemetar di atas meja. Saya keluarkan lembar ketiga. Ini keterangan dari petugas cabang bank tentang seorang perempuan paruh baya, ditemani seorang pria muda yang datang membawa fotokopi sertifikat dan surat kuasa, mencoba mencairkan pinjaman atas nama saya. Petugas itu bersedia memberi kesaksian. Rina memeluk bayinya lebih erat. Senyumnya sudah hilang. Saya keluarkan lembar keempat dan saya letakkan paling pelan. Dan ini, kata saya, perbandingan tanda tangan. Tanda tangan asli saya yang terdaftar resmi di kantor notaris tempat saya bekerja. Dan tanda tangan di surat kuasa yang baru saja kalian sodorkan tadi. Silakan lihat sendiri. Bahkan orang awam bisa melihat. Itu dipalsukan. Keheningan di ruangan itu berubah. Tadinya hening kemenangan. Sekarang hening ketakutan. Bu Marni menatap 4 lembar kertas di meja itu. Seolah benda-benda itu hidup dan mengancamnya. Wajahnya yang tadi setegas hakim mulai meretak. Bibirnya bergerak mencari kata. Tetapi tidak ada yang keluar untuk beberapa saat. Lalu, seperti orang yang menolak tenggelam, ia mencoba berdiri dan menyerang. Itu kan bisa kamu buat sendiri. Suaranya melengking, tetapi sudah tidak ada kekuatan di dalamnya. Kamu notaris, kamu bisa atur surat seperti itu. Jangan menakut-nakuti orang tua. Saya menatapnya tenang. Bu, kata saya, surat keterangan bank, ada kop dan tanda tangan pejabat bank, bukan saya. Email pengajuan pinjaman, dikirim dari sistem bank, dengan nama pemohon, Bagas, bukan saya. Rekaman CCTV,
terekam otomatis oleh sistem, dengan tanggal dan jam, jauh sebelum saya tahu apapun. Dan tanda tangan palsu itu ada di surat yang baru saja Bagas sodorkan ke tangan saya 10 menit yang lalu, di depan mata kita semua. Mana yang bisa saya buat sendiri, Bu? Bu Marni terdiam. Karena tidak ada jawaban, Rina mencoba cara lain. Air matanya mulai turun. Ia memeluk bayinya, dan suaranya berubah memelas. Las, please. Aku baru melahirkan. Aku capek. Aku cuma mau yang terbaik untuk anakku. Kalau kamu laporkan ini, anakku gimana? Kamu tega lihat bayi ini tumbuh tanpa keluarga. Dulu, kalimat seperti itu mungkin akan meluluhkan saya. Saya bukan orang yang berhati batu. Tetapi, saya menatap bayi di gendongan Rina, lalu menatap mata Rina sendiri. Dan saya melihat, bahkan di saat seperti itu, matanya bukan mata yang menyesal. Matanya masih menghitung, masih mencari celah. Air matanya jatuh. Tetapi otaknya masih bekerja, mencari cara agar saya menyerah. Rina, kata saya pelan, anakmu tidak bersalah. Aku tidak akan pernah menyakiti seorang bayi. Tetapi jangan kamu jadikan bayimu sendiri sebagai tameng untuk menutupi apa yang kamu lakukan. Itu justru hal paling kejam yang bisa dilakukan seorang ibu. Rina terdiam dan menunduk. Bu, potong saya. Pelan, tetapi tegas. Memalsukan tanda tangan orang lain untuk menjaminkan aset orang itu tanpa izinnya. Namanya bukan urusan keluarga. Dalam hukum, namanya pemalsuan dan penipuan. Dan karena ini menyangkut sertifikat tanah, bisa juga masuk penggelapan. Saya tidak mengarang. Saya menyebut pasal. Saya menoleh ke suami saya. Bagas, kamu yang berdiri di pintu, mengawasi ibumu dan kakakmu membongkar laci arsip saya. Aku punya rekamannya. CCTV yang kalian kira mati ternyata punya cadangan di awan. Akun itu atas namaku. Wajah Bagas pucat pasi. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Selama ini, lanjut saya. Aku mengira kamu hanya lemah, tidak berani membela aku di depan ibumu. Aku masih bisa memaafkan kelemahan. Tetapi malam itu, kamu bukan sekedar diam, kamu ikut. Kamu mengawasi. Kamu menyodorkan surat palsu ini ke tanganku dengan wajah yang kamu buat seolah peduli. Itu bukan kelemahan, Bagas. Itu pengkhianatan. Bu Marni mencoba berdiri. Suaranya kembali meninggi. Tetapi kali ini terdengar putus asa. Kamu mau apa? Mau memenjarakan ibu mertuamu sendiri? Mau mempermalukan keluarga ini di depan tetangga? Kamu pikir orang akan memandangmu baik? Menantu yang menyeret keluarga suaminya ke polisi. Saya berdiri. Saya merapikan map saya. Bu, kata saya, selama ini yang membuat saya diam. Bukan karena saya tidak bisa melawan, tetapi karena saya peduli pada nama baik keluarga ini. Saya menelan banyak hal demi kata keluarga. Tetapi kalian salah menafsirkan kesabaran saya sebagai kebodohan. Hari ini, saya hanya mengembalikan rasa hormat itu ke tempat yang seharusnya. Saya tidak menggebrak meja. Saya tidak berteriak. Saya hanya menyampaikan apa yang akan terjadi. Dengan suara seorang notaris yang membacakan akta, saya katakan bahwa sertifikat asli rumah ini ada di tangan saya. Aman. Bahwa rumah ini secara hukum sepenuhnya milik saya dan tidak satupun dari mereka berhak mengaturnya. Saya katakan bahwa surat kuasa palsu yang baru mereka sodorkan sudah menjadi bukti, dan bahwa segala upaya menjaminkan rumah ini dengan tanda tangan palsu batal demi hukum. Bank tidak akan pernah bisa menagih saya karena saya tidak pernah menandatangani apapun. Lalu saya katakan bagian yang membuat mereka benar-benar terdiam. Saya bilang, seorang penyidik yang saya percaya sudah mengetahui kasus ini. Bukti sudah lengkap. Saya belum mengajukan laporan resmi. Belum. Keputusan ada di tangan saya. Dan keputusan itu akan bergantung pada apa yang terjadi setelah hari ini. Saya beri kalian satu pilihan, kata saya.
bukan karena kalian pantas, tetapi karena saya tidak mau menghabiskan sisa hidup saya berurusan dengan kebencian. Saya menatap Bu Marni. Ibu dan Rina akan keluar dari rumah ini dalam 3 hari beserta seluruh barang kalian. Kamar yang kalian rebut akan dikembalikan seperti semula. Surat kuasa palsu itu saya simpan sebagai jaminan agar kalian tidak pernah lagi menyentuh apapun milik saya. Jika kalian menurut, saya tidak akan melanjutkan laporan. Jika kalian melawan, semua bukti ini akan berbicara di tempat yang tidak bisa kalian kendalikan. Rina menunduk. Air matanya jatuh. Tetapi saya tahu, itu air mata orang yang ketahuan, bukan yang menyesal. Bu Marni jatuh terduduk di sofa, wajahnya yang tadi seperti hakim, kini seperti orang yang baru saja kehilangan tanah pijakannya. Bagas berlutut di lantai. Ia memegang lengan saya. Laras, maafkan aku hilaf, aku terjebak. Tolong, jangan akhiri semuanya. Demi pernikahan kita. Saya menatapnya lama, lalu saya menarik lengan saya. Pelan, tetapi tegas. Bagas, kata saya, pernikahan kita sudah kamu akhiri di malam saat kamu berdiri di pintu dan menonton aku dirampok. Aku hanya menandatangani apa yang sudah kamu tulis sendiri. 3 hari kemudian, mereka pergi tanpa keributan karena mereka tahu sehelai kertas di tangan saya lebih kuat dari semua suara melengking di dunia. Saya kembali ke rumah saya. Saya membongkar sprei bunga merah itu. Saya kembalikan anggrek kecil ke tempatnya di dekat jendela. Saya bersihkan setiap sudut yang pernah dijamah tangan mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rumah itu kembali terasa seperti milik saya. Hari pertama saya kembali sendirian di rumah itu. Saya melakukan sesuatu yang sederhana. Saya memasak. Bukan masakan rumit, hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan yang dulu sering saya buat sebelum menikah di dapur ibu saya. Saya makan sendirian di meja makan yang luas, di rumah yang sunyi. Dan anehnya, saya tidak merasa kesepian. Saya merasa lega. Untuk pertama kalinya sejak lama, saya makan tanpa harus waspada, tanpa harus memikirkan, apakah hari ini akan ada lagi yang menyalahkan saya atau menyuruh saya mengalah. Saya duduk lama di meja itu. Saya menatap rumah yang saya bangun dengan tangan sendiri. Setiap dinding, setiap perabot, setiap sudut adalah hasil kerja keras saya. Dan untuk waktu yang lama, saya membiarkan orang lain membuat saya merasa asing di dalamnya. Hari itu, saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan pernah lagi meminta maaf untuk hal yang bukan salah saya. Saya tidak akan pernah lagi mengecilkan diri agar orang lain merasa besar. Proses perceraian saya dengan Bagas berjalan tenang. Saya tidak menuntut apapun darinya, karena memang tidak ada yang perlu saya tuntut. Rumah itu milik saya sejak awal. Tabungan itu hasil kerja saya. Yang ia bawa pergi hanyalah penyesalan dan seorang ibu yang masih menyalahkan dunia, bukan dirinya sendiri. Surat kuasa palsu dan semua bukti itu masih saya simpan dalam 1 map di safe deposit box di samping sertifikat asli rumah saya. Saya tidak melanjutkan laporan pidana, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena saya memilih untuk tidak menghabiskan hidup saya di ruang sidang demi orang-orang yang tidak layak mendapat 1 menit pun dari waktu saya. Beberapa bulan kemudian, saya mendengar kabar Bu Marni dan Rina pindah ke kampung. Rina, yang dulu begitu yakin bisa hidup dari kelicikan, kini berjuang sendiri membesarkan bayinya. Karena ternyata ayah dari bayi itu pun tidak bisa diandalkan. Bagas berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tidak pernah betah. Karena kemanapun ia pergi, ia membawa kebiasaan lamanya, menyalahkan orang lain dan tidak pernah berani berdiri sendiri. Sementara saya kembali bekerja. Kembali memastikan tanda tangan orang lain sah. Hak orang lain tercatat pada pemiliknya yang benar. Hanya saja sekarang saya melakukannya dari rumah yang sepenuhnya saya tahu milik siapa. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi jangan pernah membiarkan kesabaranmu disalahartikan
sebagai izin untuk diinjak. Ada batas di mana mengalah berhenti menjadi kebaikan dan mulai menjadi pengkhianatan terhadap diri sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang mengira jika mereka cukup banyak mengalah, suatu hari mereka akan diterima. Tolong, ketahuilah, orang yang menghargaimu tidak akan pernah memintamu menghilang agar mereka nyaman. Ada pula banyak suami seperti Bagas yang menyangka menyuruh istrinya mengalah adalah cara menjaga kedamaian. Padahal itu hanyalah cara membiarkan ketidakadilan tumbuh, sampai akhirnya menghancurkan segalanya. Dan ada pula para ibu mertua yang karena rasa takut atau rasa memiliki yang keliru, lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan dari rumah yang lain, bahwa setiap kebaikan yang kau injak, suatu hari akan kau rindukan. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih mengalah selamanya, sampai kehilangan diri sendiri. Atau memilih berdiri dengan tenang, tanpa kebencian, tetapi dengan harga diri yang utuh. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang butuh keberanian yang sama. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. #Miscellaneous jangan tempel ke engine. Voice, satu suara perempuan Indonesia dewasa. Saran, engine, speed equals 1, zero pitch equals 0, language equals Indonesian. Jika engine mendukung global emotion, B1 to B3 calm sedih, B4 tense meningkat, B5 tegas marah, B6 hangat, atur manual, body tanpa tag. Paste below this line. Suamiku mengangkat gelas, berpidato di depan 100 tamu bahwa semua kemewahan ini hasil jerih payahnya. Padahal rumah, mobil, dan modal usaha itu semuanya atas namaku. Ia tidak tahu malam itu juga akta kepemilikan semuanya sudah resmi kucabut. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Lalu nikmati kisah ini sampai akhir. Karena keadilan selalu datang pada waktunya. Nama saya Larasati. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan distribusi farmasi di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya menapaki karir ini dari bawah. Dari staf biasa yang menghitung faktur sampai memegang seluruh arus kas perusahaan. Angka adalah dunia saya. Saya percaya satu hal, angka tidak pernah berbohong, meski manusia bisa. Suami saya bernama Bagas. Usianya 39 tahun. Dulu, ketika kami menikah 9 tahun lalu, ia hanya seorang sales motor dengan gaji pas-pasan. Saya mencintainya bukan karena hartanya. Saya mencintainya karena dulu ia sederhana, rajin, dan tahu berterima kasih. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Rumah yang nyaman, dengan taman kecil di depan, dan garasi untuk 1 mobil sedan putih. Banyak orang mengira rumah itu milik Bagas. Banyak yang mengira mobil itu hasil kerja keras Bagas. Mereka tidak pernah tahu yang sebenarnya. Rumah itu saya beli dengan tabungan dan bonus tahunan saya. Sertifikatnya atas nama saya. Mobil itu saya cicil dari gaji saya sendiri, dan namanya pun nama saya. Bahkan usaha bengkel dan toko spare part yang membuat Bagas merasa menjadi pengusaha besar itu. Modalnya berasal dari saya. 200 juta saya keluarkan agar suami saya punya kebanggaan. Agar ia tidak merasa kecil di hadapan teman-temannya. Saya melakukan semua itu dengan tulus. Saya pikir lelaki yang saya angkat akan ingat tangan yang mengangkatnya. Saya salah. Saya ingin kalian mengerti satu hal sejak awal. Saya bukan perempuan yang lemah, dan bukan pula perempuan yang gila harta. Saya hanya perempuan yang percaya bahwa cinta itu dibuktikan dengan kerja, bukan dengan kata-kata manis. Karena itu, sejak muda saya terbiasa berdiri di atas kaki sendiri. Saya anak pertama dari keluarga sederhana di sebuah kampung di Jawa Tengah. Ayah saya hanya guru sekolah dasar,
Ibu saya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, saya tahu rasanya menghitung uang receh untuk bertahan sampai akhir bulan. Mungkin dari sanalah kecintaan saya pada angka tumbuh. Angka, bagi saya, adalah satu-satunya hal di dunia yang adil. Ia tidak pernah memihak. Ia hanya menunjukkan kebenaran. Saya kuliah sambil bekerja paruh waktu. Saya lulus dengan nilai terbaik, lalu merintis karir dari posisi paling bawah. Bertahun-tahun saya lembur, belajar, dan membangun kepercayaan. Sampai akhirnya, saya dipercaya memegang seluruh keuangan perusahaan tempat saya bekerja. Itu bukan jabatan yang diberikan cuma-cuma, itu jabatan yang saya rebut dengan keringat. Ketika saya bertemu Bagas, saya sudah menjadi perempuan mandiri. Ia justru yang belum punya apa-apa. Tapi saya tidak pernah memandangnya rendah. Saya melihat ada kerja keras dalam dirinya. Dan saya ingin menjadi tangan yang membantunya naik. Saya rela. Saya bahagia melakukannya. Karena saya pikir, kami sedang membangun sesuatu bersama. Itulah kesalahan terbesar saya. Saya lupa bahwa tidak semua orang yang kita angkat akan ingat bahwa dirinya pernah jatuh dulu. Di tahun-tahun awal, Bagas adalah suami yang penuh perhatian. Ia menjemput saya saat lembur. Ia membuatkan teh hangat saat saya pulang kelelahan. Tapi sejak bengkelnya mulai ramai dan ia merasa dirinya sukses, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia mulai pulang larut. Alasannya selalu sama. Mengurus pelanggan, menemui pemasok, mengejar peluang baru. Awalnya saya percaya. Saya bahkan bangga punya suami yang giat. Tapi seorang perempuan yang setiap hari berurusan dengan angka akan selalu tahu ketika ada sesuatu yang tidak seimbang. Pengeluaran kami mulai aneh. Tagihan kartu kredit membengkak untuk hal-hal yang tidak pernah saya pakai. Tas perempuan dari merek terkenal, sepatu hat tinggi, tagihan restoran mahal di malam-malam. Ketika Bagas berkata sedang lembur di bengkel, saya diam. Saya mencatat semuanya. Dalam hati, saya berkata pada diri sendiri, mungkin saya hanya terlalu curiga. Tapi angka tidak pernah berbohong. Suatu malam, Bagas tertidur di sofa dengan ponsel di dadanya. Layarnya menyala karena sebuah pesan masuk. Saya tidak berniat mengintip, tapi nama yang muncul di layar itu membuat dada saya berdebar. Sayang, kapan kita bertemu lagi? Aku rindu. Hanya satu kalimat. Tapi satu kalimat itu meruntuhkan 9 tahun yang saya bangun. Saya tidak membangunkannya. Saya tidak berteriak. Saya hanya berdiri di sana, menatap suami saya yang tidur dengan tenang, sambil merasakan sesuatu yang dingin merayap di dada. Bukan amarah yang meledak, justru sebaliknya. Sebuah ketenangan yang asing. Ketenangan seorang akuntan yang baru saja menemukan selisih dalam pembukuan dan tahu persis kemana harus menelusuri. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di ruang kerja kecil saya, menyalakan laptop, dan mulai melakukan apa yang paling saya kuasai, menelusuri jejak uang. Keesokan paginya, saya tetap menyiapkan sarapan. Saya tetap tersenyum. Saya menuangkan kopi hitam kesukaan Bagas. Ia bahkan tidak menyadari ada yang berubah. Bagi seorang lelaki yang sudah lama menganggap istrinya bodoh, ketenangan justru menjadi tabir yang sempurna. Mas, panggil saya pelan. Bagas mengangkat wajah dari ponselnya. Jawabnya acuh. Bulan ini pengeluaran toko agak besar ya, kata saya. Hati-hati. Mungkin aku bisa bantu cek pembukuannya. Wajah Bagas langsung berubah. Tidak usah. Sahutnya cepat. Itu urusan bisnis. Kamu tidak akan paham. Urus saja dapur. Saya tersenyum. Iya. Mas, maaf. Dalam hati, saya mencatat satu hal lagi. Lelaki yang tidak menyembunyikan apapun. Tidak akan pernah secemas itu ketika istrinya menawarkan bantuan. Perubahan Bagas tidak terjadi dalam semalam. Ia datang perlahan. Seperti retakan halus di dinding yang baru terlihat setelah menjadi besar. Mula-mula hanya soal sikap. Ia mulai berbicara dengan nada meremehkan. Dulu ia memanggil saya dengan lembut. Kini ia memanggil dengan ketus. Dulu ia bertanya pendapat saya soal apapun. Kini ia memutuskan sendiri dan menganggap saya tidak perlu tahu. Saya yang membiayai banyak hal di rumah ini, justru diperlakukan seperti orang asing di dalamnya. Lalu datang soal keluarga. Setiap kali
Bengkelnya untung. Bagas membanggakan dirinya di depan kerabat. "Lihat," katanya. "Sekarang saya sudah jadi pengusaha." Tidak sekalipun ia menyebut dari mana modal itu berasal. Saya duduk di sampingnya, tersenyum. Menelan kenyataan bahwa kerja keras saya telah diam-diam diakui sebagai miliknya. Saya tidak protes. Saya pikir biarlah ia merasa besar, asalkan keluarga kami utuh. Tapi keutuhan itu ternyata hanya ada di kepala saya. Saya ingat satu malam, ketika saya pulang larut karena tutup buku akhir tahun di kantor. Badan saya remuk, mata saya perih. Saya berharap menemukan suami yang menunggu. Yang saya temukan justru rumah yang gelap dan pesan singkat. "Aku menginap di tempat teman. Ada urusan." Saya duduk sendirian di ruang makan, memakan nasi dingin, dan untuk pertama kalinya bertanya pada diri sendiri, untuk siapa sebenarnya saya bekerja sekeras ini? Saat itu saya belum tahu jawabannya. Tapi tidak lama kemudian, sebuah pesan di layar ponsel, Bagas akan memberi saya jawaban yang tidak pernah saya inginkan. Ada satu hal lagi yang membuat luka itu semakin dalam. Kami belum dikaruniai anak setelah 9 tahun menikah. Bertahun-tahun saya menjalani pemeriksaan, pengobatan, harapan yang naik turun. Dan selama itu, Bagas sering menjadikannya senjata. Setiap kali kami bertengkar, ia akan berkata dengan dingin, "Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan, jangan terlalu banyak menuntut." Kalimat itu menghancurkan saya berkali-kali. Saya menelannya. Saya menyalahkan diri sendiri. Saya berpikir, mungkin memang saya yang kurang. Saya tidak tahu saat itu bahwa lelaki yang menyalahkan rahim saya justru sedang menghabiskan uang saya untuk perempuan lain. Baru kemudian saya mengerti, orang yang gemar merendahkan pasangannya biasanya sedang menutupi keburukan dirinya sendiri. Semakin keras ia menuduh saya tidak berguna, semakin dalam sebenarnya rasa bersalahnya yang ia sembunyikan. Tapi saat itu, saya belum tahu. Saat itu, saya hanya seorang istri yang mencoba bertahan, sambil diam-diam patah sedikit demi sedikit. Saya sering ditanya, kenapa saya tidak langsung pergi begitu tahu? Kenapa harus menunggu, menyusun? Berpura-pura sekian lama. Jawaban saya selalu sama, karena saya tidak ingin pergi sebagai korban. Saya ingin pergi sebagai pemenang yang berdiri tegak, tanpa kehilangan satupun hak yang memang milik saya. Seorang perempuan yang pergi dalam kemarahan, seringkali meninggalkan banyak hal di belakangnya. Harga dirinya, hartanya, bahkan kewarasannya. Saya tidak mau seperti itu. Saya ingin keluar dari pernikahan ini dengan kepala tegak, dengan setiap lembar dokumen di tangan saya, dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah siapapun. Maka saya memilih bersabar, bukan karena saya lemah, tapi justru karena saya tahu persis seberapa kuat posisi saya. Setiap malam, ketika Bagas tertidur, saya membuka catatan saya dan menambahkan satu baris baru. Setiap baris adalah satu langkah lebih dekat menuju kebebasan. Dan setiap kali Bagas merendahkan saya, menganggap saya bodoh, ia justru memberi saya kekuatan untuk melanjutkan. Karena tidak ada yang lebih berbahaya dari perempuan yang diremehkan, namun diam-diam memegang semua kuncinya. Sejak malam itu, saya berhenti menjadi istri yang bertanya. Saya menjadi seorang penyelidik di rumah saya sendiri. Insiden pertama datang dari mutasi rekening. Saya buka kembali rekening bersama yang selama ini kami pakai untuk kebutuhan rumah tangga. Saya temukan transfer rutin setiap awal bulan. Selalu angka yang sama, 5 juta rupiah. Selalu ke nomor rekening atas nama yang sama. Clarissa Wijaya, saya tidak mengenal nama itu. Tapi malam itu saya tidak tidur sampai saya tahu siapa dia. Saya buka media sosial, tidak butuh waktu lama. Foto-foto perempuan muda dengan tas mahal dan liburan ke pantai. Di salah satu foto, saya melihat refleksi yang sangat saya kenal di kaca sebuah kafe. Refleksi mobil sedan putih saya. Mobil yang cicilannya saya bayar setiap bulan. Dipakai suami saya untuk mengantar perempuan lain. Saya menutup laptop. Saya menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak menangis. Saya hanya membuka dokumen baru dan menulis judul di paling atas. Catatan:
Tanggal demi tanggal mulai saya susun, rapi seperti laporan keuangan. Insiden kedua terjadi seminggu kemudian. Bagas pulang membawa wangi parfum perempuan yang menempel di kerah kemejanya. Saya mencium aromanya saat memeluknya menyambut di pintu. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mengambil kemeja itu diam-diam, memotretnya, lalu mencucinya seperti biasa. Bagas bahkan memuji saya malam itu. "Kamu istri yang baik, Las," katanya sambil tersenyum. Saya balas senyum itu. "Iya, Mas, saya memang sedang menjadi sangat baik, sebaik orang yang sedang menyiapkan segalanya." Insiden ketiga adalah soal modal usaha. Suatu malam, Bagas datang dengan wajah serius. "Las, bengkel butuh suntikan dana. Ada peluang ekspansi. Aku butuh 100 juta lagi." Saya menatapnya tenang. "Buat apa?" "Mas, buat tambah stok dan sewa ruko kedua," jawabnya cepat. Saya tahu itu bohong. Saya tahu uang itu akan mengalir kemana. Tapi saya berkata, "Aku pikirkan dulu ya." "Mas, uang segitu kan tidak sedikit." Wajahnya mengeras. Tapi ia menahan diri. Ia masih butuh saya. Itu yang ia lupa. Ia masih sangat butuh saya. Insiden keempat membuat saya hampir kehilangan ketenangan. Saya pulang lebih awal dari kantor karena tidak enak badan. Saat membuka pintu, saya mendengar suara Bagas di telepon dari ruang kerjanya. Suaranya manis. Suara yang sudah lama tidak ia pakai untuk saya. "Sabar ya sayang. Sebentar lagi aku urus semuanya." Si Laras itu bodoh. Dia tidak akan pernah curiga. Uang dia gampang diatur. Saya berdiri di balik pintu. Jantung berdebar. Tapi kaki saya tidak bergerak. Si Laras itu bodoh. 3 kata itu menggema. "Bagus," batin saya. "Teruslah berpikir begitu. Mas, karena orang yang kau anggap bodoh sedang memegang seluruh hidupmu di tangannya." Saya mundur perlahan, keluar lagi, dan menutup pintu dari luar seolah baru pulang. Saya bahkan sengaja membunyikan kunci keras-keras. Bagas keluar dari ruang kerja dengan wajah berubah ramah. Kok cepat pulang?" "Sayang." Saya tersenyum lebar. "Kangen kamu." "Mas." Insiden kelima, saya mulai bertindak. Diam-diam, saya menemui Pak Hendra, notaris kepercayaan keluarga saya sejak lama. Saya bawa semua dokumen, sertifikat rumah, BP, KB, mobil, dan akta modal usaha bengkel. Pak Hendra membaca semuanya, lalu menatap saya. "Semua aset ini memang murni atas nama ibu," katanya. "Secara hukum, suami ibu tidak punya klaim apapun atas ini. Bahkan, modal usaha itu tercatat sebagai pinjaman pribadi dari ibu, bukan harta bersama." Saya mengangguk. Saya tahu. Pakistan. Dulu saya membuat semuanya begitu bukan karena curiga, tapi karena kebiasaan seorang akuntan, semua harus hitam di atas putih. Pak Hendra tersenyum tipis. "Kalau begitu, ibu berada di posisi yang sangat aman." Saya membalas. "Saya tidak ingin sekedar aman. Pakistan, saya ingin semuanya tertata untuk saat yang tepat nanti." Insiden keenam, saya menyiapkan jalan keluar. Sedikit demi sedikit, saya memindahkan barang-barang penting, dokumen, perhiasan, baju, kenangan yang masih ingin saya bawa. Saya menyewa sebuah apartemen kecil yang tenang di kawasan Tebet, tanpa sepengetahuan siapapun. Setiap hari saya tetap pulang ke Bintaro, tetap memasak, tetap menjadi istri. Tapi setiap hari pula, rumah itu sedikit demi sedikit kehilangan jejak saya, tanpa Bagas sadari. Insiden ketujuh adalah soal toko. Sebagai pemberi modal yang namanya tercatat resmi, saya punya akses penuh ke pembukuan bengkel. Saya minta laporan keuangan ke karyawan dengan alasan audit rutin pemilik modal. Dari sana, saya temukan kebocoran besar. Uang toko ditarik untuk hal-hal pribadi. Cicilan apartemen mewah di kawasan elit. Pembayaran kartu kredit perempuan bernama Clarissa. Bahkan sebuah cincin berlian seharga 80 juta. Semua keluar dari kas usaha yang modalnya uang saya. Saya cetak semuanya. Saya simpan rapi dalam satu map tebal. Map itu kelak
menjadi senjata yang paling menyakitkan. Insiden ke-8. Bagas semakin berani. Ia mulai sering tidak pulang dengan alasan menginap di lokasi proyek. Suatu pagi, ia bahkan lupa menghapus pesan di ponselnya yang tertinggal di meja. Pesan dari Clarissa. Yang ini ulang tahunmu harus mewah. Undang semua keluargamu. Aku mau lihat istri tuamu itu malu. Saya membaca pesan itu dengan tangan yang dingin. Jadi begitu rencananya. Sebuah pesta. Pesta ulang tahun Bagas yang akan ia jadikan panggung untuk memamerkan kesuksesan palsunya. Dan saya, istri tua yang katanya bodoh, diharapkan datang untuk dipermalukan. Saya tersenyum sendiri di dapur pagi itu. Baiklah, Mas, kita adakan pestanya. Tapi panggung itu, biar aku yang menyiapkan akhirnya. Insiden yang tidak akan saya lupa terjadi di suatu akhir pekan. Bagas mengajak saya makan malam di sebuah restoran untuk sesaat. Saya hampir percaya ia berubah, tapi di tengah makan, ponselnya berdering. Ia keluar untuk menerima telepon, meninggalkan ponsel keduanya di meja. Ponsel yang selama ini tidak pernah saya tahu keberadaannya. Layar ponsel itu menyala. Sebuah pesan dari nama yang sudah saya kenal, Clarissa. Tadi tasnya bagus banget sayang, kapan kita ke butik lagi? Saya tidak menyentuhnya. Saya hanya memotretnya dengan ponsel saya, lalu meletakkannya kembali, persis seperti semula. Ketika Bagas kembali, saya tersenyum dan bertanya, teleponnya penting, Mas? Ia menjawab santai, cuma pelanggan bengkel. Saya mengangguk. Oh, begitu. Di bawah meja, jari saya mengetik satu baris catatan baru. Ponsel kedua, butik. Tanggal hari ini. Saya pulang malam itu dengan hati yang anehnya semakin tenang. Setiap kebohongan yang ia tambahkan justru membuat fondasi saya semakin kuat. Ia membangun istana di atas pasir. Saya hanya perlu menunggu air pasang. Insiden berikutnya menyangkut anak buah Bagas di bengkel. Seorang montir muda bernama Rian yang masih punya hati nurani. Diam-diam menemui saya. Bu, maaf. Saya merasa harus jujur, katanya gelisah. Pak Bagas sering menarik uang kas untuk keperluan pribadi. Kadang dia minta saya buat nota palsu, biar pembukuan kelihatan rapi. Saya jadi tidak enak. Soalnya saya tahu modal ini dari ibu. Saya menatap pemuda itu. Dan untuk pertama kalinya, merasa tidak sendirian. Terima kasih, Rian, kata saya. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Mulai sekarang, simpan saja semua nota itu. Jangan dibuang. Tanpa ia sadari, Rian baru saja menjadi saksi pertama saya. Saya juga tidak berhenti di dokumen. Saya ingin memastikan setiap rupiah punya jejak yang tidak bisa disangkal. Saya kembali ke kantor notaris. Lalu ke bank, meminta cetakan resmi seluruh mutasi rekening usaha selama 2 tahun terakhir. Saya cocokkan satu persatu dengan nota palsu yang dikumpulkan Rian. Hasilnya jelas seperti siang hari. Ada selisih lebih dari 300 juta yang mengalir keluar untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan usaha. Ke butik, ke apartemen, ke perhiasan. Semuanya untuk satu perempuan. Malam itu, saya menyusun semua bukti dalam map tebal, diberi pembatas, diberi label. Persis seperti laporan audit yang biasa saya buat di kantor. Saya membacanya ulang dari halaman pertama sampai terakhir. Tidak ada celah, tidak ada yang bisa ia bantah. Saya menutup map itu. Dan untuk sesaat, saya menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. 9 tahun, saya menarik napas. Lalu saya simpan map itu di tempat yang hanya saya yang tahu. Yang membuat saya bertahan bukan kebencian. Saya bahkan sudah terlalu lelah untuk membenci. Yang membuat saya bertahan adalah satu keyakinan sederhana. Saya tidak akan menghancurkan hidup saya sendiri demi membalas. Saya hanya akan mengambil kembali apa yang memang milik saya, dengan cara yang tidak bisa disentuh hukum manapun. Itulah balas dendam paling sempurna bagi seorang perempuan yang hidup dari angka. Tenang, rapi, dan sah. Di sela semua itu, saya juga mulai memindahkan jejak hidup saya keluar dari rumah Bintaro, sedikit demi sedikit, tanpa menarik perhatian. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, saya membawa satu tas kecil berisi dokumen penting, perhiasan, atau pakaian,
lalu menyimpannya di apartemen Tebet. Saya melakukannya begitu pelan, sehingga Bagas tidak pernah sadar rumah itu perlahan kehilangan saya. Lemari saya menipis. Tapi ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri untuk memperhatikan. Saya bahkan masih menggantung beberapa baju di lemari agar terlihat normal. Sebuah rumah bisa kehilangan penghuninya jauh sebelum penghuni itu benar-benar pergi. Dan Bagas tidak menyadari hal itu sama sekali. Saya juga membuka rekening baru atas nama saya sendiri, terpisah sepenuhnya dari rekening bersama kami. Setiap gaji dan bonus yang saya terima setelah itu, saya alihkan ke sana. Saya tidak ingin di hari penyelesaian nanti ada Rp1 pun milik saya yang masih bisa ia jangkau. Seorang akuntan tahu memisahkan aset adalah langkah pertama sebelum menutup sebuah pembukuan yang rusak. Dan pernikahan saya pada titik itu sudah menjadi pembukuan yang rusak dan harus ditutup. Suatu sore, hampir saja semuanya terbongkar terlalu cepat. Bagas tiba-tiba pulang lebih awal dan mendapati saya sedang menelpon Pak Hendra di ruang kerja. Saya sedang membahas dokumen pencabutan akta. Begitu mendengar langkahnya, saya langsung mengubah nada bicara. Iya, Pak. Nanti laporan pajak tahunannya saya kirim lewat email saja. Terima kasih. Saya menutup telepon dengan tenang. Bagas berdiri di ambang pintu, menatap saya curiga. Telepon siapa? Tanyanya. Konsultan pajak kantor. Jawab saya santai sambil merapikan kertas. Urusan setoran tahunan. Kamu mau dengar penjelasannya? Ia langsung mengibaskan tangan. Tidak. Malas. Lalu pergi. Saya menghela napas pelan. 1 detik lebih lambat. Dan rencana yang saya susun berbulan-bulan bisa runtuh. Sejak hari itu, saya semakin berhati-hati. Setiap dokumen saya simpan di kantor, bukan di rumah. Setiap percakapan penting saya lakukan jauh dari telinga Bagas. Beberapa hari kemudian, saya bahkan berpapasan langsung dengan Clarissa. Saya sedang membeli kopi di sebuah kafe dekat kantor, ketika perempuan itu masuk dengan tas mahal di lengannya, tertawa di telepon. Ia tidak mengenali saya. Tentu saja, bagi dia, saya hanyalah istri tua yang fotonya mungkin pernah ia lihat sekilas. Saya berdiri di sampingnya di antrean, mendengar ia berkata di telepon, "Iya sayang, nanti malam jemput aku ya." Pakai mobil putih yang biasa. Mobil putih yang biasa. Mobil saya. Saya menggenggam gelas kopi saya erat-erat, lalu tersenyum tipis. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya berpikir, nikmatilah mobil itu selagi bisa. Mbak, sebentar lagi kau akan tahu siapa pemilik aslinya. Saya membayar kopi saya dan keluar tanpa menoleh. Di dalam hati, satu kepingan terakhir dari kesabaran saya berubah menjadi tekad. Saya juga harus memastikan satu hal terakhir sebelum hari pesta. Apakah Bagas benar-benar berniat mengkhianati saya sampai ke pernikahan? Atau ini hanya petualangan sesaat? Saya perlu tahu supaya saya tidak pernah merasa bersalah atas apa yang akan saya lakukan. Maka suatu malam, saya pura-pura sakit dan meminta Bagas membatalkan rencananya keluar. Ia menolak dengan kasar. "Aku ada urusan penting," katanya. "Kamu istirahat saja." Saya berbaring, mendengar pintu tertutup. Lalu mobil putih saya menderu pergi. Saya bangun, duduk di tepi tempat tidur, dan menatap layar ponsel. Di sana, melalui sebuah aplikasi pelacak yang sudah saya pasang diam-diam di akun bersama kami, saya melihat titik mobil itu bergerak menuju sebuah apartemen mewah. Berhenti di sana. Sepanjang malam, saya tidak menangis. Air mata saya sudah lama habis untuk lelaki itu. Saya hanya menutup ponsel dan berbisik pada diri sendiri dalam gelap. Sudah cukup. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi belas kasihan yang tersisa untuk disia-siakan. Besok, saya akan menyelesaikan semuanya. Keesokan paginya, Bagas pulang dengan wajah lelah dan senyum puas. "Sudah baikan, Las?" tanyanya basa-basi. Saya tersenyum manis. "Sudah jauh lebih baik, Mas. Aku bahkan sudah mulai mengurus persiapan pestamu. Semuanya akan sempurna." Ia mencium kening saya. Tidak tahu bahwa kata sempurna yang saya ucapkan punya arti yang sama sekali berbeda
di kepala saya. Ada satu insiden yang menjadi pemicu terakhir, yang membuat saya berhenti meragukan keputusan saya sama sekali. Suatu malam, saya membuka media sosial untuk melepas penat. Di beranda, muncul sebuah unggahan dari akun yang tidak saya kenal, tapi yang ditandai dengan wajah yang terlalu saya kenal. Clarissa mengunggah foto liburan di sebuah villa tepi pantai. Di sampingnya, Bagas tersenyum lebar memeluknya. Keterangan fotonya hanya satu kalimat. Bersama yang halal, segera. Bersama yang halal, segera. Saya membaca kalimat itu berulang kali. Jadi mereka sudah merencanakan pernikahan. Mereka sudah membayangkan masa depan dengan uang saya di atas reruntuhan rumah tangga saya. Saya menatap layar itu lama sekali. Anehnya, saya tidak marah. Saya justru merasa lega karena foto itu adalah konfirmasi terakhir yang saya butuhkan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi bagian dari diri saya yang berkata, mungkin saya salah paham. Saya memotret unggahan itu, menyimpannya ke dalam map bukti saya, lalu menutup ponsel. Saya berjalan ke dapur, membuat secangkir teh hangat, dan duduk sendirian di ruang tengah yang sunyi. Di luar sana, suami saya sedang merencanakan kebahagiaannya dengan perempuan lain. Di dalam sini, istrinya sedang menyeruput teh dengan tenang, sambil menyelesaikan rencana yang akan mengembalikan semuanya ke tempat yang seharusnya. Saya tersenyum kecil pada cangkir di tangan saya. Nikmatilah hari-harimu, Mas. Karena waktu yang kau pikir tak terbatas, sebenarnya sedang dihitung mundur. Menjelang hari pesta, Bagas semakin sering meminta uang. Suatu malam, ia datang dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Las, aku butuh 50 juta lagi buat pesta ini. Aku mau semuanya kelihatan mewah. Aku tidak mau malu di depan rekan-rekan. Saya menatapnya tenang. Dalam hati, saya tahu, sebagian uang itu pasti akan singgah dulu ke tangan Clarissa sebelum sampai ke pesta. Tapi saya tidak menolak. Justru saya tersenyum. Tenang, Mas, soal pesta. Biar aku yang tanggung semuanya. Kamu tidak perlu keluar uang sepeser pun. Aku mau ini jadi hadiah dariku untukmu. Bagas terdiam, lalu tertawa senang. Mengira saya benar-benar istri yang setia dan pasrah. Kamu memang yang terbaik, Las, katanya sambil memeluk saya. Saya membalas pelukan itu dengan datar. Di balik bahunya, saya menatap dinding dan berpikir, ya, Mas, aku memang sedang menyiapkan yang terbaik. Yang terbaik untuk menutup semua kebohonganmu di hadapan semua orang. Sejak saat itu, saya mengambil alih seluruh persiapan pesta. Dan itu memberi saya keuntungan yang Bagas tidak sadari. Karena akulah yang menyusun daftar tamu. Akulah yang menentukan siapa yang akan hadir. Saya undang rekan-rekan bisnisnya, kerabat besarnya. Semua orang yang selama ini ia jadikan penonton kesombongannya. Lalu, di antara mereka, saya selipkan 2 nama yang akan menjadi kunci. Pak Hendra, notaris saya, dan Rian, montir muda yang menyimpan semua nota palsu. Mereka akan datang sebagai tamu biasa. Tidak ada yang tahu peran mereka, kecuali saya. 2 hari sebelum pesta, saya menyelesaikan langkah terakhir. Saya datang ke kantor Pak Hendra untuk menandatangani dokumen pencabutan akta pinjaman modal usaha. Dengan tanda tangan itu, secara hukum, seluruh aset bengkel kembali sepenuhnya menjadi milik saya. Terhitung sejak hari itu. Pak Hendra menyodorkan pena. Ibu yakin? Tanyanya pelan. Saya mengambil pena itu tanpa ragu. Saya sudah yakin sejak lama. Pakistan hanya menunggu waktu yang tepat. Saya membubuhkan tanda tangan. Sah. Lalu, saya menyiapkan map. Bukan map biasa. Sebuah map presentasi yang rapi dengan pembatas berwarna untuk setiap bagian. Bagian pertama, sertifikat rumah dan BPKB mobil atas nama saya. Bagian kedua, akta modal usaha dan dokumen pencabutannya. Bagian ketiga, mutasi rekening dan bukti transfer ke Clarissa. Bagian keempat, laporan keuangan toko beserta nota palsu yang dikumpulkan Rian. Saya membaca map itu sekali lagi, dari awal sampai akhir, seperti menyiapkan presentasi terpenting dalam hidup saya. Dan
Memang, inilah presentasi terpenting dalam hidup saya. Malam sebelum pesta, saya berdiri di depan cermin kamar, mematut diri. Bukan untuk Bagas, bukan untuk para tamu, tapi untuk diri saya sendiri. Saya menatap pantulan perempuan di cermin itu. Perempuan yang selama bertahun-tahun mengecilkan dirinya demi orang lain. Besok, bisik saya pada bayangan itu, kamu tidak akan mengecilkan diri lagi. Besok, semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Saya mematikan lampu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya tidur dengan nyenyak. Insiden ke-9, saya mengubah strategi. Saya justru menawarkan diri mengatur seluruh pesta. Mas, biar aku yang urus pestamu, kata saya manis. Aku mau semua orang lihat suamiku berkelas. Bagas terkejut, lalu tertawa puas, mengira saya sudah pasrah dan ingin menyenangkan hatinya. Boleh? Las, buat yang megah ya. Undang rekan-rekan bisnisku, keluarga. Semuanya. Saya mengangguk. Tenang, Mas. Aku akan buat malam itu jadi malam yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidup. Ia tidak menangkap arti kalimat itu. Ia hanya tersenyum, mencium kening saya, dan pergi menemui perempuannya. Sementara saya membuka buku catatan dan mulai menyusun daftar tamu di urutan paling bawah. Dengan pena merah, saya tulis satu nama yang belum Bagas tahu akan hadir. Pak Hendra, notaris. Insiden ke-10, malam sebelum pesta. Bagas masuk kamar dengan suasana hati riang. Las, besok dandan yang cantik ya, biar rekan-rekan bisnisku lihat istriku masih oke. Saya menutup buku catatan saya pelan. Pasti, Mas, jawab saya. Aku sudah siapkan penampilan terbaikku, dan aku juga sudah siapkan kejutan untuk semua tamu. Bagas tersenyum. Mengira itu kejutan kue atau hadiah. Ia mematikan lampu. Tidur dengan tenang. Bermimpi tentang pestanya yang gemerlap. Di sampingnya, saya membuka mata dalam gelap, menatap langit-langit. Map tebal itu sudah ada di dalam tas saya. Dokumen pencabutan akta sudah ditandatangani sore tadi di kantor Pak Hendra. Hitungan mundur sudah dimulai. Dan Bagas tidak tahu ia sedang tidur di sebelah perempuan yang besok pagi akan mengambil kembali segalanya. Hari pesta tiba. Rumah di Bintaro disulap menjadi tempat yang gemerlap. Lampu kristal, meja prasmanan panjang, alunan musik lembut, dan deretan tamu berpakaian rapi. Rekan bisnis Bagas, beberapa keluarga, dan tentu saja di antara para tamu. Hadir pula Clarissa. Perempuan itu datang dengan gaun merah menyala, tersenyum penuh kemenangan. Duduk tak jauh dari panggung kecil yang sudah saya siapkan. Saya menyambut semua tamu dengan anggun. Gaun biru tua, senyum tenang. Sikap seorang nyonya rumah yang sempurna. Bagas memandang saya dengan bangga palsu, sambil sesekali melirik Clarissa. Ia merasa menjadi raja malam itu. Ia tidak tahu ia sedang berdiri di atas panggung yang lantainya sudah saya cabut satu persatu. Saat acara mencapai puncak, Bagas naik ke panggung. Ia mengambil mikrofon, mengangkat gelas, dan mulai berpidato. Terima kasih semuanya sudah datang. Semua yang kalian lihat malam ini, rumah ini, mobil di garasi. Usaha saya yang berkembang adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Saya buktikan. Lelaki yang dulu dipandang sebelah mata, sekarang bisa punya segalanya. Para tamu bertepuk tangan. Clarissa tersenyum bangga. Dan saya berdiri di sudut ruangan, menunggu dengan tenang. Ketika tepuk tangan mereda, saya melangkah maju. Boleh saya tambahkan sedikit? Mas, kata saya sambil tersenyum, meminta mikrofon. Bagas menyerahkannya dengan percaya diri, mengira saya akan memujinya di depan semua orang. Saya menghadap para tamu. Selamat malam semuanya. Saya Larasati, istri Bagas. Malam ini, suami saya bercerita tentang kerja kerasnya. Izinkan saya melengkapi ceritanya, supaya tidak ada yang terlewat. Ruangan hening. Saya membuka map tebal di tangan saya. Rumah ini, kata saya, tenang. Sertifikatnya atas nama saya. Saya beli dengan tabungan dan bonus saya sendiri. Mobil di garasi itu. BPKB-nya
atas nama saya, dan cicilannya saya yang bayar sampai lunas. Saya angkat selembar dokumen. Ini sertifikatnya, silahkan dibaca. Wajah Bagas mulai memucat. Las, kamu ngomong apa? Katanya dengan suara bergetar. Saya tidak menoleh padanya. Saya lanjutkan. Dan usaha bengkel yang tadi Mas Bagas banggakan, modalnya 200 juta. Semua dari saya. Tercatat resmi sebagai pinjaman pribadi, bukan harta bersama. Ini aktanya, lengkap dengan tanda tangan notaris. Bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Beberapa tamu mengeluarkan ponsel. Bagas berdiri kaku. Wajahnya berubah pucat pasi. Saya belum selesai. Saya menatap ke arah Clarissa yang mulai gelisah di kursinya. Dan ini yang paling menarik, kata saya. Saya keluarkan lembaran mutasi rekening dan laporan keuangan toko. Selama 1 tahun terakhir, uang dari usaha yang modalnya saya berikan ditarik untuk membayar apartemen mewah, kartu kredit, dan sebuah cincin berlian 80 juta. Semua atas nama seorang perempuan. Saya angkat wajah, menatap lurus. Namanya Clarissa Wijaya, yang malam ini duduk di sana. Mengenakan gaun merah. Seluruh ruangan menoleh ke arah Clarissa. Wajah perempuan itu berubah merah, lalu pucat. Bukan, itu bohong, teriaknya panik. Saya menatapnya dingin. Bohong, kata saya. Mari kita lihat. Saya angkat selembar bukti transfer 5 juta setiap awal bulan ke rekening atas nama Anda. Restoran, hotel, cincin. Semua tercatat. Angka tidak pernah berbohong. Mbak, hanya manusia yang bisa. Clarissa berdiri, mencoba membela diri, tapi justru menggali kuburnya sendiri. Itu Bagas yang kasih ke saya. Dia bilang, itu uangnya. Dia janji mau cerai dan menikahi saya. Saya tersenyum tipis. Terima kasih sudah memperjelas. Mbak, sekarang semua tamu sudah dengar sendiri. Bagas terhuyung. Las, tolong. Jangan di sini. Suaranya nyaris memohon. Saya akhirnya menoleh padanya. Untuk pertama kalinya malam itu. Kenapa? Mas, bukankah ini panggung yang kalian siapkan untuk mempermalukan saya? Saya hanya melengkapi acaranya. Saya keluarkan satu dokumen terakhir. Dokumen yang sore tadi sudah ditandatangani di hadapan notaris. Oh iya, satu hal lagi. Mulai sore tadi, akta pinjaman modal usaha resmi saya tarik. Artinya, mulai sekarang, seluruh aset bengkel itu kembali sepenuhnya menjadi milik saya. Dan rumah ini. Saya beri waktu kalian sampai akhir pekan untuk mengosongkannya. Karena rumah ini atas nama saya, Pak Hendra, notaris yang sejak tadi duduk tenang di antara tamu, berdiri dan mengangguk. Semua yang disampaikan Ibu Larasati benar secara hukum. Katanya tenang. Saya yang menangani seluruh dokumennya. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menggambarkan suasana saat itu. Wajah-wajah para tamu yang tadinya tersenyum, kini membeku. Ada yang menutup mulut dengan tangan, ada yang saling berbisik. Beberapa rekan bisnis Bagas, yang selama ini menghormatinya, karena mengira ia pengusaha sukses, kini menatapnya dengan campuran kasihan dan jijik. Sebuah reputasi yang dibangun bertahun-tahun di atas kebohongan runtuh hanya dalam hitungan menit. Saya tidak menikmati penderitaan itu, sungguh. Tapi saya tahu, inilah satu-satunya bahasa yang akan ia mengerti. Bagas tidak pernah peduli pada air mata. Ia hanya peduli pada gengsi. Maka di hadapan gengsinya lah, saya harus berdiri dan berkata cukup. Seorang kerabat Bagas yang lebih tua, yang dulu ikut membanggakan keponakannya, berdiri dan menatap saya. Nak Larasati, katanya pelan. Kalau semua yang kamu katakan benar, maka kami sekeluarga minta maaf. Selama ini kami salah menilai. Saya mengangguk hormat. Saya tidak datang untuk mempermalukan keluarga. Bu, saya hanya tidak mau lagi menanggung kebohongan yang bukan saya yang menciptakannya. Bagas masih terduduk. Ia mencoba meraih tangan saya. Las, kita bisa bicara baik-baik. Semua
bisa diperbaiki. Saya menarik tangan saya pelan. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Mas, yang rusak ini, kamu yang menghancurkannya sendiri. Sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu mengira aku terlalu bodoh untuk menyadarinya. Hari ini, kamu hanya melihat hasil dari pilihanmu sendiri. Di tengah keheningan itu, Rian sang montir berdiri dari kursinya. Suaranya gemetar, tapi tegas. Maaf, Bapak Ibu sekalian, saya Rian, karyawan di bengkel Pak Bagas. Saya yang selama ini disuruh membuat nota palsu untuk menutupi uang yang ditarik Pak Bagas. Saya simpan semua buktinya. Apa yang dikatakan Bu Larasati, semuanya benar. Ia mengeluarkan map kecil dari tasnya dan meletakkannya di meja. Suara bisik-bisik di ruangan semakin keras. Bagas menatap Rian dengan mata melotot, merasa dihianati oleh anak buahnya sendiri. Kamu, geramnya. Rian menatapnya balik tanpa takut. Saya cuma capek berbohong. Pakistan. Model bengkel itu dari Bu Laras. Tidak adil kalau saya diam terus. Clarissa, yang sejak tadi mencoba menyelinap keluar, terhenti di pintu. Ketika beberapa tamu menghalangi jalannya, ingin mendengar kelanjutannya. Ia berbalik, putus asa, dan menyerang saya dengan kata-kata, "Kamu cuma iri, Bagas sudah tidak mencintaimu. Kamu perempuan tua yang tidak bisa punya anak. Pantas saja dia lari ke aku." Ruangan terdiam menunggu reaksi saya. Saya menatap Clarissa dengan tenang, lalu tersenyum. "Mungkin kamu benar soal satu hal," kata saya pelan. "Tapi perempuan tua yang tidak bisa punya anak ini adalah pemilik rumah tempat kamu berpesta malam ini, pemilik mobil yang kamu pakai jalan-jalan, dan pemilik modal yang membeli cincin di jarimu itu. Jadi, sebelum kamu pergi, lepaskan dulu cincin itu, karena uang yang membelinya adalah uang saya." Wajah Clarissa pucat pasi. Tangannya bergerak menutupi cincin di jarinya. Para tamu menatapnya dengan jijik, tanpa berkata apa-apa lagi. Ia menerobos keluar, meninggalkan Bagas sendirian di tengah reruntuhan kebohongannya. Ruangan yang tadinya gemerlap penuh tawa, kini senyap mencekam. Para tamu menatap Bagas dengan pandangan menghakimi. Ponsel-ponsel terangkat, merekam kehancuran seorang lelaki yang baru saja membanggakan harta yang bukan miliknya. Clarissa sudah menyelinap pergi, meninggalkan Bagas sendirian di tengah panggung. Bagas jatuh terduduk di lantai, menatap saya dengan mata kosong. "Larasati, tolong," gumamnya. Pesta itu bubar dalam keadaan yang jauh berbeda dari yang Bagas bayangkan. Para tamu pergi satu persatu. Sebagian masih berbisik, sebagian menatap Bagas dengan iba sebelum meninggalkannya. Tidak ada ucapan selamat ulang tahun, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan dan kamera ponsel yang sudah merekam segalanya. Bagas masih terduduk di lantai ketika ruangan hampir kosong. Ia menatap map yang tergeletak di meja, lalu menatap saya dengan mata yang basah. "Kenapa?" "Las." Suaranya parau. "Kenapa kamu lakukan ini di depan semua orang?" Saya berdiri di hadapannya. "Tenang. Karena di depan semua orang juga, kamu mempermalukan aku, Mas. Setiap kali kamu membanggakan harta yang bukan milikmu. Setiap kali kamu menyebutku bodoh pada perempuan itu. Kamu mempermalukan aku tanpa aku sempat membela diri. Hari ini, aku hanya mengembalikan ceritanya pada kebenaran." Ia tidak menjawab. Tidak ada yang bisa ia katakan. Saya menatapnya untuk terakhir kalinya. Lelaki yang dulu saya cintai, yang dulu saya angkat dari titik terendahnya. "Aku pernah memberimu segalanya, Mas," kata saya pelan. "Tapi kamu memilih menukarnya dengan kebohongan. Dan kebohongan selalu punya harga. Hari ini, kamu baru saja membayarnya." Tapi saya sudah meletakkan mikrofon. Saya tidak menunggu jawaban. Saya mengambil tas saya, melangkah melewati kerumunan tamu yang membisu, dan keluar dari rumah yang malam itu masih atas nama saya. Di garasi, sedan putih saya sudah menunggu. Saya menyalakan mesin, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa ringan. Minggu-minggu setelah itu berjalan cepat. Bagas mengosongkan rumah sesuai batas waktu. Bengkel sepenuhnya kembali ke tangan saya, dan saya serahkan pengelolaannya pada orang yang jujur. Clarissa.
perempuan bergaun merah itu menghilang begitu sumber uangnya kering. Belakangan saya dengar dari teman lama, Bagas kehilangan segalanya. Tidak ada rumah, tidak ada mobil, tidak ada usaha. Ponselnya pernah dipenuhi puluhan panggilan tak terjawab ke nomor saya. Lalu satu persatu pesan permohonan maaf. Maafkan aku. Belas. Aku hilaf. Izinkan aku kembali. Saya tidak membalas satupun. Saya hanya menekan tombol blokir. Pelan dan mantap. Beberapa bulan berlalu sejak malam itu. Hidup saya perlahan menemukan bentuk barunya. Saya pindah ke apartemen kecil di Tebet yang dulu saya siapkan diam-diam. Lalu menjualnya dan membeli tempat yang lebih layak. Sepenuhnya untuk diri saya sendiri. Bengkel yang kembali ke tangan saya kelola dengan benar. Dan kini menghasilkan keuntungan yang jujur. Rian, montir muda yang dulu berani jujur. Saya angkat menjadi kepala bengkel. Orang baik pantas mendapat tempat yang baik. Tentang Bagas, kabarnya datang sesekali. Dibawa angin dari teman lama. Setelah kehilangan semuanya, ia sempat menumpang dari rumah ke rumah. Clarissa sudah lama pergi, mencari sumber uang yang baru, meninggalkan Bagas seperti dompet kosong yang dibuang setelah isinya habis. Kata orang, Bagas kini bekerja serabutan, kadang menjadi tukang parkir, kadang menawarkan jasa apa saja untuk bertahan hidup. Lelaki yang dulu berdiri di atas panggung, membanggakan harta yang bukan miliknya, kini tidak punya apa-apa selain penyesalan. Saya tidak merasa menang. Tidak ada kemenangan dalam melihat seseorang yang pernah kita cintai jatuh sehancur itu. Tapi saya juga tidak merasa bersalah. Setiap yang ia terima adalah hasil dari benih yang ia tanam sendiri. Saya hanya berhenti menyiraminya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menganggap pasangan yang mencintaimu sebagai orang bodoh. Dan jangan pernah membangun kebahagiaan di atas pengorbanan orang yang kau hianati. Karena cinta yang dihianati mungkin diam, tapi diamnya bukan kelemahan. Ia hanya sedang menghitung. Karma tidak pernah datang dengan teriakan. Ia datang dengan tenang. Seperti angka yang akhirnya selalu menemukan keseimbangannya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menganggap pasangan yang mencintaimu sebagai orang bodoh. Dan jangan pernah membangun kebahagiaan di atas pengorbanan orang yang kau hianati. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Bekerja keras, menyerahkan segalanya. Dan dianggap remeh justru oleh orang yang paling mereka cintai. Jika kalian salah satunya, ingatlah. Ketenangan bukan kelemahan. Kadang, ia adalah kekuatan yang sedang menunggu waktu. Ada juga banyak suami seperti Bagas, lupa pada tangan yang mengangkatnya, mabuk oleh kesuksesan yang bukan miliknya sendiri. Dan ada pula perempuan seperti Clarissa, yang mengira kemewahan dari uang haram akan bertahan selamanya. Hari ini, saya hidup tenang. Saya tetap bekerja, tetap menghitung angka yang saya cintai, dan tidur tanpa harus berpura-pura. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih bertahan dalam kebohongan, atau memilih berdiri demi harga diri sendiri. Untuk kalian yang sedang menonton sampai di sini, saya hanya ingin menitipkan satu pesan. Kebaikan yang kalian berikan tidak pernah benar-benar hilang. Meski kadang orang yang menerimanya lupa berterima kasih. Tetaplah menjadi baik. Tapi jangan pernah biarkan kebaikan kalian dijadikan alasan untuk diinjak. Berdiri untuk diri sendiri bukan kesombongan. Itu adalah bentuk cinta yang paling jujur pada diri kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah tepat? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.